and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel Aru Cerita Film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semuanya sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan film yang berasal dari Asia Selatan, tepatnya dari negara Vrindavan, yaitu India. Di mana film ini berjudul Maharshi, di mana film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang menjadi pemimpin perusahaan terbesar di dunia, rela menjadi petani demi membantu temannya dan membebaskan puluhan desa dari pengusaha zolim. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Cerita bermula dari sebuah perusahaan ternama perangkat lunak yang bernama Origin, di mana di situ ada sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh ketua CEO perusahaan tersebut, dan dia mengatakan bahwa dia akan pensiun. Dan dia juga mengatakan ada beberapa kandidat CEO yang akan menggantikannya, di mana salah satunya adalah Rishi Kumar. Selang 1 minggu kemudian, akhirnya pengumuman pimpinan CEO yang baru diumumkan, di mana Rishi Kumar terpilih menjadi ketua pimpinan CEO perusahaan tersebut. Di mana saat itu juga Rishi bekerja sebagai pimpinan CEO dengan baik dan mulai banyak dikenal oleh masyarakat dunia perusahaan. Di mana saat itu ada rekan Rishi yang bernama Nidhi. Dia mengundang Rishi untuk datang di acara ulang tahun dia malam nanti. Sebenarnya itu akal-akalan Nidhi saja agar Rishi dapat berkumpul dan reuni dengan kawan-kawan kampusnya dulu, karena mengingat Rishi selalu sibuk dan takkan pernah ada waktu untuk berkumpul. Hi Rishi. Hi Dad. Hello, no, Rishi. Sir. Hi. Big surprise Anna Rishi. Saat pertemuan tersebut, di mana rekannya mengingatkan Rishi tentang kenangan mereka di masa lalu saat di kampus, dan scene flashback pun dimulai. Diceritakan bahwa Rishi berasal dari keluarga sederhana dan merupakan anak semata wayang, di mana saat itu ayahnya mengatakan pada Rishi agar mencari pekerjaan, agar mendapatkan uang dan menjadi orang yang sukses. Tapi saat itu Rishi mengatakan dia tidak mau bekerja dan tidak mau menjadi budak pekerja, dan dia menolak pernyataan ayahnya karena menurut dia kesuksesan itu bukan diukur dari banyaknya uang, tapi kesuksesan itu adalah di mana dia harus menjadi pemenang dalam kehidupannya sendiri. Kemudian keesokan harinya Rishi pergi ke kampus Institut Teknologi di India, di mana ini adalah hari pertamanya kuliah, di mana saat itu ada masa perkenalan kampus atau biasa kita sebut dengan ospek, di mana saat itu ada salah satu dekan menyampaikan pidatonya dan memberikan petuah bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan, sehingga dia sampai saat ini sukses menjadi dekan kampus selama bertahun-tahun. Dan saat itu di mana ada sesi tanya jawab, Rishi maju ke podium dan menyangkal pertanyaan dekan tersebut, karena menurut dia kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebagai tempat akhir. Karena sukses itu bukan hanya di satu titik saja di mana kita berhenti, tapi sukses itu kita mampu menjadi pemenang di perjalanan kehidupan kita sendiri. Success is a journey. Di mana keesokan harinya di kampus ada salah satu pemuda desa yang bernama Raffi yang tinggal satu kamar dengan Rishi. Kemudian esok harinya di ruang belajar ada satu dosen yang memberikan pertanyaan yang sulit, dan dia mengatakan bahwa siapa yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut maka foto dia akan dipajang di majalah kampus ini menjadi mahasiswa yang terbaik. Pada malam harinya Rishi yang datang ke kamar terkejut, ternyata sudah ada Raffi yang berada di dalamnya dan sedang belajar menjawab soal yang diberikan Pak dosen pagi tadi. Lalu Rishi kemudian matikan lampu kamar tersebut. Lalu tak lama Raffi menghidupkannya kembali, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan mematikan lampu dan tidur sampai dia menemukan jawabannya. Akhirnya dengan sedikit kesal, Rishi langsung menulis jawaban tersebut yang membuat Raffi tertegun dan mengatakan, "Kenapa kamu tidak menjawabnya pagi tadi?" Dan dia menjawab, "Buat apa jika hanya jadi pajangan majalah kampus doang?" Kemudian keesokan paginya di ruang belajar semua orang terkejut, termasuk sang dosen, karena sudah ada jawaban di papan tulis. Dan dosen itu mengatakan pasti Ajay ini yang melakukannya karena dia top ranking di kelasnya. Tapi saat itu Ajay tidak merasa melakukannya. Kemudian tak lama Rishi mendorong Raffi ke depan dan dia mengatakan kalau dia yang menulis jawabannya. Dan sang dosen pun memanggilnya ke depan dan memberikan selamat dan tepukan tangan yang meriah. Kemudian sang dosen juga akhirnya memberikan soal yang lebih sulit lagi kepada Raffi, dan tentunya keesokan harinya dia berhasil menjawab soal tersebut dengan bantuan oleh Rishi.
sir. Di mana hal ini membuat Raffi akhirnya dikenal di kampus sebagai mahasiswa yang pintar, di mana semua orang banyak meminta Raffi untuk membantunya mengerjakan soal-soal mereka. Di mana di kampus itu juga ada seorang wanita cantik yang bernama Pooja meminta Raffi untuk menemaninya minum kopi di sebuah kafe di kampus. Di mana saat itu ternyata Pooja juga meminta Raffi untuk menyelesaikan soal-soal dia. Melihat hal itu akhirnya Raffi pusing sendiri dan akhirnya dia membuat sebuah pengumuman di tempat bahwa selama ini dia berbohong karena tugas yang selama ini diselesaikan itu semua berkat Rishi, kawan sekamarnya. Mendengar hal itu, keesokan harinya akhirnya sang dosen menemui Rishi di perpustakaan, di mana dia langsung mengatakan bahwa dari pertama dia sudah ragu bahwa itu semua Raffi yang mengerjakannya, dan dia bertanya, kenapa tidak langsung kamu saja mengakui saat itu? Dan Rishi pun menjawab, buat apa semua itu, tidak ada gunanya bagi saya yang hanya mendapatkan foto saya dipajang di majalah kampus ini saja. Lalu sang dosen bertanya lagi, lalu apa yang kamu inginkan dari belajar di kampus ini? Lalu Rishi menjawab, dia hanya butuh sertifikat dari sini kemudian menguasai dunia. Di mana setelah itu diadakan ujian kelulusan, di mana saat diumumkan Rishi mendapatkan peringkat pertama di kampus tersebut dan mengalahkan Ajay top ranking di kampus itu, di mana dia hanya mendapatkan juara 2 saja. Dan ternyata Raffi juga lulus di ujian tersebut walaupun dia harus lulus bersyarat. Malam harinya ketika Rishi memasuki kamarnya, dia tidak mendapati Raffi di kamarnya, di mana dia langsung mencarinya dan menemukan Raffi di lantai atas, di mana Raffi akhirnya mengatakan bahwa dia malu jika hanya lulus bersyarat karena dia andalan oleh keluarganya di kampung. Lalu Rishi menasihatinya agar tidak usah malu dan dia akan selalu bersama Raffi. Mendengar hal itu, Raffi akhirnya luluh dan nyaman mendengarnya dan kembali tersenyum dan lebih semangat lagi. Kemudian keesokan harinya Rishi dipanggil di belakang kampus, di mana yang memanggil itu adalah orang tua dari Ajay yang merupakan pejabat di daerah itu, di mana dia mengatakan kepada Rishi agar tidak lagi mengalahkan nilai Ajay, di mana sekarang Ajay sedikit frustasi karena Rishi dapat mengalahkan nilai dia di ujian kemarin. Mendengar hal itu, Rishi menolaknya. Kemudian mendengar penolakan tersebut, akhirnya ayahnya Ajay menyuruh anak buahnya menghajar Rishi. Tapi dengan cekatan, Rishi berhasil menumbangkan mereka semua. Dan dia juga mengatakan kepada ayahnya Ajay untuk menyuruh anaknya agar lebih giat lagi belajar. Dan dia juga mengatakan untuk perbaiki lagi harga dirinya dan aku akan mengalahkan Anda 5 tahun lagi. Kemudian esoknya Rishi diundang ke rumah Pooja untuk belajar bersama. Tapi saat di rumah Pooja ternyata telah berkumpul semua keluarga besar Pooja, dan mereka langsung menginterogasi Rishi karena sebelum mereka menyetujui pasangan Pooja, mereka harus lebih tahu dulu karakter orangnya yang akan menjadi pendamping Pooja. Mendapati hal itu, tentu saja Rishi kebingungan dan dia langsung meminta berbicara empat mata dengan Pooja, di mana saat itu juga Pooja mengatakan kepada Rishi jika dia telah jatuh cinta kepada Rishi, dan Rishi pun terdiam. Dan keesokan harinya di sebuah taman, Pooja kembali menagih cintanya kepada Rishi, di mana saat itu Rishi mengatakan bahwa dia saat ini belum berpikir ke sana karena dia fokus terhadap karir dan cita-citanya, di mana dia juga mengatakan jika nantinya Pooja bisa menjadi beban dia karena pikirannya tidak bisa fokus. Walaupun begitu, Rishi juga mengatakan bahwa dia juga sebenarnya mencintai Pooja, tapi dia ingin fokus terhadap karir dan cita-citanya. Di mana keesokan harinya Raffi kecewa terhadap keputusan Rishi yang tega meninggalkan Pooja. Mendengar perkataan kawannya tersebut, Rishi cuek saja dan malah mengabaikannya. Kemudian pada malam harinya di kampus ada sebuah pencurian soal, di mana paginya polisi menemukan kunci berangkasnya Rishi yang ada di TKP, di mana akhirnya Rishi dipanggil dan ditanyakan oleh pihak kampus. Di mana saat itu Rishi disuruh keluar sementara para dekan membicarakan hal itu, dan tak berlangsung lama ada sebuah kabar dari polisi bahwa yang melakukan pencurian tersebut bukanlah Rishi. Mendengar hal itu, Rishi akhirnya berlari untuk mengikuti ujian karena saat itu sedang ada ujian nasional di kampus. Kemudian akhirnya Rishi pulang kembali ke rumahnya, tapi tak berselang lama dia juga harus pergi ke Amerika untuk bekerja di perusahaan Origin. Saat di Origin, karir Rishi meningkat pesat dan menjadi salah satu andalan di perusahaan tersebut. Kemudian di suatu hari, saat Rishi sedang persentase, dia ditelepon keluarganya dan mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan segeralah Rishi pulang. Di mana saat itu juga Rishi diberikan surat oleh ibunya yang berasal dari ayahnya, di mana di surat tersebut ayahnya mengatakan jika dia bukan
gagal mendidik Rishi, tapi dia telah berhasil mendidik Rishi sehingga menjadi seperti ini dan ayahnya bangga kepada Rishi. Namun dia juga mengatakan jika di akhir sisa hidupnya dia selalu menunjukkan Rishi, di mana ayahnya ini selalu menyayangi Rishi, dan Rishi juga mengingat masa kecilnya saat berjalan-jalan bersama dengan ayahnya dan mengatakan ingin sekali di akhir hidupnya ayahnya bersama dengan Rishi dan berbicara banyak hal dengan Rishi. Seketika itu juga Rishi menangis membaca surat tersebut dan ibunya mengatakan jika ayahnya selalu membanggakan dan membicarakan Rishi. Dia bangga terhadap kesuksesan Rishi saat ini. Jadi saat orang tuamu masih ada, hadirilah dalam kehidupannya dan jangan sekali-sekali meninggalkannya. Cerita adegan berganti di saat ini, di mana dia sedang berkumpul dengan kawan-kawannya dan dosennya. Di mana saat itu juga Rishi bertanya, "Di mana Raffi, kawan sekamarnya?" Dan saat itu sang dosen tidak mau berkata dan menjelaskannya. Tapi saat itu Rishi maksa, di mana akhirnya si dosen bercerita bahwa Raffi telah dikeluarkan, di mana Raffi berkorban bahwa dialah yang telah mencuri soal ujian tersebut. Dia mengorbankan dirinya untuk kesuksesan Rishi. Saat Raffi tak lama dikeluarkan oleh kampusnya, tak lama kemudian ayahnya Raffi meninggal karena bunuh diri. Dan saat ini Raffi telah membuktikan bahwa Rishi telah sukses. Namun saat itu juga Rishi mengatakan bahwa dia selama ini tidak merasa sukses. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu dan dia merasa bersedih dan juga merasa bersalah atas kesuksesannya itu. Tak lama Rishi pulang ke rumah ibunya, di mana dia juga mendapatkan petuah dari ibunya untuk melakukan apa yang kau inginkan dan ibu akan selalu mendukungmu. Kemudian keesokan harinya ketika di kantor, Rishi mengatakan bahwa dia akan pergi ke India. Dan akhirnya Rishi berangkat ke India dengan pesawat pribadinya. Di mana sesampainya di India, semua media heboh apa yang menyebabkan seorang CEO perusahaan besar datang ke India untuk pertama kalinya. Di mana saat itu Rishi ditemani ibunya dan beberapa pegawainya. Di mana saat itu juga dia menyuruh rekannya untuk mencari rumah Raffi. Dan ketika diwawancara oleh media setempat, di mana banyak rumor yang berhembus bahwa Rishi akan berinvestasi di India. Tapi saat diwawancarai, Rishi hanya menjelaskan bahwa ini adalah acara perjalanan pribadinya saja. Di mana keesokannya Rishi berhasil menemukan rumah Raffi dan melihat Raffi sedang berada di dalam sebuah tenda. Dan seketika itu juga mereka bertemu dengan perasaan haru dan gembira. Di mana saat obrolan mereka, Rishi mengajaknya ke Amerika, yang itu adalah cita-citanya Raffi dari dulu. Tapi saat itu Raffi mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin mewujudkan cita-citanya itu. Di mana dia akhirnya bercerita bahwa dia harus berjuang mempertahankan desanya dari proyek gas perusahaan Vivek Metal. Di mana proyek tersebut sangat mengancam keberadaan tanah mereka, di mana harga tanah mereka dibeli dengan sangat murah. Bahkan ada beberapa kampung yang diancam agar menjual tanah mereka. Jika tidak menuruti, mereka terancam dibunuh. Akhirnya Rishi menemui pemerintah daerah setempat, di mana dia ingin kejelasan perihal proyek yang sudah menyusahkan masyarakat setempat di sana. Di mana para pejabat tersebut menjelaskan bahwa yang berkuasa saat ini bukanlah politik, tapi adalah perusahaan. Mereka mampu membuat seperti ini karena mereka memiliki dana yang besar. Apalagi perusahaan Vivek Metal yang membuat proyek itu sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dan kami pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Setelah mendapatkan kejelasan seperti itu, akhirnya Rishi langsung mendatangi perusahaan Vivek dan langsung bertemu dengan pemimpinnya, di mana dia langsung mengatakan untuk bisa melepaskan salah satu desa yang terkena proyek tersebut dikarenakan ada temannya di sana. Kemudian pimpinan Vivek menjelaskan bahwa semua desa yang sudah jadi proyek dan masuk jalurnya tak akan bisa dilepaskan, apalagi proyek ini adalah sah dan disetujui oleh pemerintah pusat. Dan tak mungkin kami akan melepaskan satu desa gara-gara ada teman Anda di sana. Mendengar hal itu, Rishi langsung mengatakan bahwa dia siap membongkar semua kejahatan Vivek. Karena selama ini dari 83 desa hanya 30 desa yang menyetujui dan terpaksa, sedangkan 50 desa lainnya kalian ambil secara paksa. Mendengar hal itu, Vivek malah pesimis dan mengatakan bahwa kau tidak akan bisa melawan perusahaan Vivek, walaupun kami tahu kamu adalah pimpinan perusahaan ternama di dunia ini. Kemudian keesokan harinya, Rishi akhirnya membangun perusahaannya di desa tersebut tepat di bawah pohon besar, di mana semua aktivitas dan kegiatan dia dilakukan di sana. Termasuk semua kliennya dari luar didatangkan ke tempat Rishi berada. Di mana di tempat lain ternyata Pooja bekerja di perusahaan game,
di mana dia disuruh pimpinannya untuk bekerja sama dengan perusahaan Origin yang dipimpin oleh Rishi. Awalnya Pooja menolak, tapi karena didesak akhirnya Pooja mau dan menemui Rishi di tempatnya bekerja. Setelah bertemu, Pooja dan rekannya mulai melakukan persentase di depan Rishi, di mana mereka berdua masih malu dan canggung untuk bertegur sapa. Dan setelah dari sana, akhirnya di perjalanan pulang, Pooja bertemu dengan Raffi, kawannya yang waktu dulu masih di kampus. Kemudian media yang mengetahui jika Rishi membuka kantor perusahaannya di desa Ramaswaran akhirnya berbondong-bondong mendatangi Rishi dan melakukan peliputan berita di sana, di mana para awak media menanyakan apa alasannya membuka kantor perusahaan ternama di sebuah desa yang terpencil. Kemudian Rishi menjawab jika dia seperti ini karena alasan kawannya. Silakan kalian tanya sendiri kawannya yang sedang duduk di dalam tenda di sana. Akhirnya para wartawan langsung menyerbu ke tempat Raffi dan seketika itu juga Raffi kaget dan bangga dengan kawannya. Akhirnya di depan media Raffi menjelaskan maksud dan tujuan dia, di mana pernyataan Raffi ini banyak membuat warga lainnya tersentuh dan akhirnya ikut mendukung Raffi. Kemudian esoknya di halte muncul kekasih Raffi yang bernama Valevi, di mana saat itu Rishi menyuruh Raffi untuk menemuinya. Tapi saat itu Raffi tidak mau dan menjelaskan jika setelah dia dikeluarkan dari kampus, di mana orang tua Valevi tidak menyukai Raffi dan menolak lamaran Raffi. Hal itu Rishi langsung mendatangi orang tua Valevi dan keesokan harinya Valevi menghubungi dan bertemu dengan Raffi dan mengatakan bahwa orang tuanya telah setuju terhadap hubungan kita setelah Rishi berbicara dengan orang tuanya. Kemudian tak lama Raffi akhirnya mengajak Valevi menemui Pooja dan mengatakan bahwa Rishi hadir di sini membawa kebaikan dan perubahan besar di masyarakat, dan saya mau kamu juga tetap membuka hatimu buat Rishi. Mendengar hal itu Pooja tersenyum. Lanjut beberapa hari kemudian, rombongan warga yang sering bertikai dengan desa Raffi datang. Ternyata mereka datang bersama warga lainnya untuk mendukung kegiatan Raffi, dan tak lama hampir 40 desa bergabung bersama Raffi dan duduk di dalam tenda. Mendengar hal itu, Vivek tidak tinggal diam. Dia langsung mendatangi Rishi dan langsung mengatakan bahwa dia setuju jika satu desa yang waktu itu kamu minta akan saya lepaskan. Tapi saat itu Rishi menjawab tidak bisa, karena dulu hanya satu orang perwakilan desa yang duduk, dan sekarang yang berada di dalam tenda ada 40 desa yang sudah bergabung. Jadi jika ingin melepaskan desa, lepaskanlah 41 desa dari proyek perusahaanmu. Mendengar hal itu, Vivek bersama anak buahnya langsung mendatangi Raffi beserta warga lainnya di dalam tenda, di mana dia mengatakan dan berjanji akan membeli tanah warga dengan harga yang sangat tinggi. Akhirnya malamnya banyak warga yang tergiur dengan ajakan Vivek tadi pagi, di mana akhirnya mereka meninggalkan Raffi. Kemudian tak lama ada sekelompok pembunuh bayaran untuk membunuh Raffi, dan tak lama kemudian datanglah Rishi dan mengajar para preman tersebut hingga tewas. Setelah itu Raffi langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut lagi. Kemudian setelah itu anak buah Vivek membuat sebuah kerusuhan di desa tersebut, di mana Vivek tampil di publik dan dia menyalahkan jika Rishi adalah dalang dari kerusuhan tersebut, di mana akhirnya banyak warga yang telah menyalahkan Rishi, di mana saat itu Rishi kena mental dan ingin kembali ke Amerika. Tapi saat itu ibunya memberikan pencerahan dan akhirnya Rishi kembali bersemangat, di mana dia akhirnya kembali ke desa dan duduk di dalam tenda. Di mana saat itu bos kontraktor yang melihat Rishi masih di desa dan malah duduk sendirian di dalam tenda. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Rishi. Tapi dengan semangat yang tinggi, akhirnya Rishi mampu mengalahkan semua anaknya buah dari bos kontraktor tersebut, dan mengatakan jika sekarang ini desa adalah miliknya dan jangan sekali-kali mengganggu desa ini. Kemudian esoknya ketika Rishi duduk sendirian di dalam tenda, tak lama datanglah seorang kakek-kakek membawa sebuah makanan kepada Rishi. Dan karena penasaran akhirnya Rishi mengikuti kakek tersebut, dan ternyata kakek itu sedang bertani di mana tempatnya tanahnya sendiri yang subur. Dan ketika ditanya kenapa kakek masih bertani sedangkan yang lain tidak, kakek hanya menjawab jika dia tidak menjadi petani, kamu dan semuanya mau makan apa?
Seketika itu juga Rishi tertegun dan akhirnya Rishi meminta kakek tersebut mengajarinya bertani. నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా ఈ అడవిను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా తరమిదిరా అని తరమిదిరా అని. Akhirnya Rishi memahami konsep bertani dan dia mengajak semua warga untuk tidak menjual tanahnya dan mengajaknya bertani, di mana dia mendanai semua tanah warga untuk dijadikan pertanian. అసలు మీకు నీతుందా? మీరు కూడా మాలాగే మీరు మీ రైస్ తడి ఎందుకని తనని అడిగేవాడేలే. Kemudian saat mengobrol dengan warga, ada salah satu ibu-ibu yang sedang sakit dan tak lama anaknya datang menengok, di mana anaknya ibu ini adalah insinyur pertanian, di mana saat itu Rishi mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengajari warga di sini untuk menjadi petani yang lebih baik lagi?" Tapi saat itu sang insinyur pertanian mengatakan bahwa jika para petani India selalu mengalami kerugian, di mana setiap panen hasil panennya mereka akan dibeli dengan harga yang sangat rendah, sehingga mengakibatkan banyak para petani yang bunuh diri. Mendengar hal itu, Rishi akhirnya terdiam, di mana dia akhirnya mencoba mencari kebenaran, di mana memang banyak sekali para petani di India yang mengalami keterpurukan yang mengakibatkan banyak petani yang bunuh diri. Padahal mereka ini adalah pahlawan yang sesungguhnya, karena tanpa petani kita tidak bisa apa-apa. Kemudian tak lama Rishi mengadakan konferensi pers, di mana dia menjelaskan konsep pertanian dan permasalahan yang terjadi, di mana banyak warga dan para pejabat akhirnya setuju terhadap konsep rencana Rishi terkait pertanian tersebut, di mana di kurikulum pendidikan juga akhirnya ditambah dengan pelajaran bertani. Bahkan saat itu ada hari weekend petani, di mana semua warga India baik tua dan muda berbondong-bondong merasakan bagaimana menjadi petani. Bahkan Pooja akhirnya memaafkan Rishi dan membuka hatinya dan kembali kepada Rishi. Di mana setelah itu akhirnya pemerintah daerah sempat melarang proyek Vivek beroperasi dan dia juga ditangkap atas proyek yang ternyata ilegal. Kemudian setelah berhasil membereskan masalahnya di desa, akhirnya Rishi pamit, di mana momen perpisahan tersebut banyak warga yang merasa sedih, bahkan kakek yang mengajarinya bertani memberikan hadiah kepada Rishi berupa sekantung tanah pertanian agar selalu dikenang. Di mana di perjalanan juga banyak warga tiap desa menghadangnya dan mengucapkan ribuan terima kasih, dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah semoga para pemimpin kita lebih memperhatikan nasib para petani yang telah berjuang dan bekerja keras agar kita semua bisa makan. Karena jika tidak ada petani, maka kita tidak bisa makan, dan jika kita tidak makan, maka kita akan mati. Hehe. Oke, demikianlah ya alur film kita kali ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.